Iya, tapi ini Pak ada ya dalam catatan sejarah kita sejak Islam awal bahkan. Jadi ada suatu periode di mana eh, ulama gitu ya, katakanlah ulama ini memang di pesantren ya, dan umaro itu bersatu. Kalau menurut saya prinsipnya sama ya. Kenapa sama? Karena pada dasarnya mau negaranya kayak gimana pun manusia itu tidak berubah. Manusia itu tetap ya dia punya batin dan punya lahir. Nih, saya jadi teringat gagasannya Abdul Rahman Wahid ya, Gus Dur. Islam transformatif atau kalau dalam ilmu sosial disebut ilmu sosial transformatif. Jadi ilmu itu bukan hanya taktis ya, dihafal gitu ya, bukan hanya disintesiskan, tapi dia harus direlevankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Condong TV. Dalam kesempatan ini, saya sudah berada di salah satu ruang di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Kali ini saya sudah bersama Bapak Randi Muhariman. Beliau merupakan seorang tenaga pengajar atau dosen di FISIP Universitas Siliwangi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Saya dulu masih teringat waktu tahun 2014, saya waktu masih di Pondok Pesantren Condong, Bapak waktu itu ngisi salah satu materi tentang pembekalan untuk siswa akhir. Kalau nggak salah dulu saya masih ingat Bapak menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Islam Indonesia, Pak ya? Pelajar Kalau Islam nggak salah. Indonesia. Betul ya Pak ya? Pelajar Islam. Masih aktif Pak PI itu sekarang atau gimana? Saya kalau di PI-nya udah nggak aktif ya, kan udah selesai 2015. Ya, di alumninya, di keluarga besarnya ya aktif. Itu perhimpunan seluruh Indonesia Pak? Ya, jadi pelajar Islam Indonesia itu seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Biasanya ada munas itu berapa periode sekali itu? Ya rutinnya 2 atau 3 tahun sekali. Secara latar belakang teman-teman berarti rata-rata dari representasi dari mana Pak? Dari pesantren, dari sekolah, dari madrasah. Karena memang semangatnya kan dulu menyatukan antara pelajar yang ada di sekolah umum atau sekolah peninggalan Belanda dengan pelajar yang ada di pesantren atau madrasah. Semangatnya begitu. Berbeda dengan perhimpunan Indonesia PI yang ada di luar itu ya Pak? Beda ya? Beda. Oh beda. Jadi saya sama aku itu. Kalau pelajar Islam Indonesia kan lahir tahun 47 ya. Jadi di masa-masa revolusi. Misalkan tokoh yang menjadi ketua kedua ya. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia, Anton Timur Jelani. Itu salah satu pendiri sekaligus ketua terlama di PI. Kalau sekarang masih aktif Pak? Maksudnya secara kelembagaan PI masih ada? Masih aktif. Masih aktif ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya baik, pemirsa podcast Condong TV. Tema podcast kali ini adalah komunitas pesantren dan proses menjadi Indonesia. Nah, sebagaimana kita tahu Pak, waktu Islam masuk ke Asia Tenggara atau ke Indonesia ya saat ini, itu beberapa sejarawan mengumpulkan ada di abad 15. Itu di abad ditransmisikan atau ditransformasikan oleh para wali. Kemudian pasca masuknya Belanda di abad-abad 16, waktu itu ada kongsi dagang VOC ya. Terus dilanjutkan oleh pemerintah kolonial. Islam waktu itu di era-era para wali berada di bandar-bandar atau di pusaran bandar ya, terutama di Malaka. Nah, waktu itu kalah perang dan Islam dilanjutkan oleh para cendekia Islam atau dalam disertasi Pak Azumazir Azra itu ulama-ulama Nusantara dan Timur Tengah. Nah itu terjadi juga kongsi dagang ya, jadi interaksinya masih di wilayah perdagangan. Islam ditransmisikan dengan lajur dagang begitu Pak. Nah ketika para ulama ini tidak mempunyai otoritas, tidak mempunyai kuasa karena kalah oleh perang, otoritas bergerak ini atau para ulama ini dia dipukul mundur atau ke pedalaman.
rata-rata ya. Dan saksi bisunya hari ini yaitu pesantren. Jadi otoritas keilmuan atau otoritas bergerak ulama ini dilembagakan dengan lembaga lokal, waktu itu pesantren. Nah, Bapak melihatnya bagaimana ketika Islam ini ditransmisikan di periode kedua oleh para cendekia Islam itu, Pak? Oke. Mungkin saya ingin mengomentari terkait dengan Islam masuk ke Indonesia gitu. Karena saya lebih sepakat dengan Buya Hamka misalkan bahwa Islam itu datang ke Indonesia sejak awal abad pertama Hijriah. Gitu. Karena catatan dari Sriwijaya juga sudah ada korespondensi dengan para sahabat begitu ya. Dalam sejarah-sejarah lokal juga, dalam sejarah Sunda misalkan Ali itu pernah datang ke Galuh gitu ya. Terus juga dalam catatan Muawiyah pernah mengirimkan mata-mata juga ke sini. Gitu. Jadi sebenarnya interaksi antara dunia Islam ya waktu itu dunia Arab begitu dengan Asia Tenggara itu sudah sejak lama. Karena memang Asia Tenggara kan wilayah perdagangan dunia kan. Betul. Nah, Mesir juga kan belinya dari Sumatera Utara, beli barang-barang baru segala macam kan gitu. Jadi itu mengawetkan Firaun tuh ya. Firaun konon gitu ya. Ya gitu kan. Jadi sebenarnya dan pasti ada interaksi begitu. Jadi sebenarnya prosesnya sudah sangat lama begitu. Sehingga ketika munculnya Belanda melalui VOC ya itu sudah lama begitu, tidak sebentar Islam itu datang. Nah, terus menanggapi terkait dengan tadi disebutkan sebagai periode kedua gitu ya. Periode kedua ya. Pada periode itu kan sebenarnya Islam sudah menjadi sudah menjadi pemahaman masyarakat begitu ya. Ya meskipun kita misalkan ada teori dari Naqib Al-Atas misalkan ya, ada periodisasi misalkan dari mulai tasawuf, masalah ketuhanan gitu ya, sampai nanti fikih dan seterusnya misalkan ya. Nah, jadi kita bisa memperdebatkan di sana dulu, karena kalau misalkan kita setuju misalkan Islam datang ke Indonesia di abad ke-14, implikasinya banyak nanti gitu. Implikasinya banyak. Seolah-olah Islam menjadi regional dari awal gitu. Padahal kan dari awal ya Islam sudah kosmopolitan gitu bahasanya. Nah, gitu. Ya, ini mungkin pengaruh karena saya belajar di kampus umum ya, Pak ya. Jadi dalam periode sejarah tuh diajarkan oleh dosen-dosen ya begitu. Jadi kalau di Indonesia, di Nusantara itu kan ada megalitikum segala macam ya. Terus kalau di periode agama ada Hindu, ada Buddha, itu kan baru Islam. Nah, Islam kalau di Asia Tenggara ya abad pertengahan itu, di abad-abad sekitar 14 ke 15 sampai 17 gitu ya. Iya, betul. Ya mungkin itu karena kekuasaan baru muncul di abad-abad itu, dari Pasai ya kan. Kemudian Majapahit mengalahkan Pasai kemudian bermigrasi, akhirnya terjadi perubahan perimbangan kekuasaan di Majapahit, dan Majapahit sendiri kan jadi perdebatan sekarang muncul ya. Tapi kita mungkin nggak masuk ke sana ya. Terlalu jauh dan temanya kan bukan itu. Jadi saya ingin mengomentari terkait dengan yang dagang ya. Nah, perlu dibuka dulu wawasannya, karena orang kalau mau dagang itu dia harus paham fikih. Gitu. Jadi dalam Khazanah Islam nggak seperti sekarang. Mau dagang tinggal datang ke pasar aja ya. Udah jadi adat begitu. Tapi kalau dulu, kalau dengan tradisi keislaman, keilmuan yang bagus waktu itu, kalau mau dagang ya dia harus menguasai ilmu-ilmu tertentu yang dalam bahasa sekarang ya dia harus faqih. Gitu, dia harus faqih. Jadi ketika dikatakan bandar Islam melalui perdagangan, nah yang dagang yang orang Islam itu orang-orang yang faqih juga. Ya misalkan kita tahu siapa salah satu dari imam 4 mazhab itu? Syafi'i, Imam Hanafi. Hanafi kan seorang pedagang yang kaya raya begitu.
Jadi kita jangan menafikan bahwa kalau pedagang berarti dia bukan ahli agama. Kan nggak gitu juga. Hasyim Asy'ari kan dia beternak ikan, dagang ikan kan gitu dan besar gitu. Ya, konon para wali juga itu pedagang ya Pak ya. Karena ini juga di sekolah itu kita diajarkan dari SD ada pertanyaan ganda tuh Pak. Islam disebarkan oleh satu pedagang, B wali, itu udah diklasifikasi Pak. Ya betul. Jadi seolah begitu. Berpikirnya jadi terpisah-pisah gitu, terpotong gitu. Ya, karena cara pandangnya yang salah gitu. Iya. Nah, jadi ya kita harus memulai dengan memperbaiki cara pandang kita dulu terhadap sejarah. Pembabakan dalam sejarah di Indonesia ataupun dalam sejarah Islam secara umum. Misalkan ada yang mengatakan Islam di abad pertengahan. Emang ada Islam abad pertengahan? Kan nggak ada. Kan abad pertengahan, abad ke-8 itu sejarahnya orang lain. Kenapa harus dimasukkan ke Islam? Nah, ini persoalan yang terpenting sebenarnya harus kita angkat dulu untuk memahami sesuatu. Gitu. Nah, kemudian masuk ke ini Pak, setelah pasca dari abad cendekia itu ya, para dagang cendekia, itu pesantren yang mayoritas itu dipukul mundur di pedalaman, itu kan merangsek lagi ke pusaran di era-era pergerakan nasional, yaitu di abad 20 awal ya. Ada apa? Para terpelajar baru yang modern seperti Soekarno dan lain-lain, Wahid Hasyim yang Bapak teliti itu ya. Nah, itu pesantren tergabung, maksudnya dia yang mulanya di pedalaman, dia muncul ke permukaan. Ya, mungkin ada representasi beberapa orang seperti Kiai Wahid Hasyim yang beliau hadir di sidang konstituante di perumusan UUD 45 itu ya. Nah, Bapak melihat pesantren ini sebagai, kalau Ben Anderson bilang imagine community, apakah pesantren-pesantren ini juga demikian, dia komunitas-komunitas terbayang yang ingin membuat kuasa otoritas sendiri begitu di abad-abad modern hari ini. Sebelum masuk ke sana jadi saya jadi teringat kan ada sejarah Sunan Giri sebenarnya ya. Gunung Giri, kemudian ada Amangkurat 1, Amangkurat 2. Kalau tadi dikatakan kenapa para ulama ke pedalaman, sebenarnya bisa dikaitkan dengan sejarah itu. Bahwa pada waktu itu Amangkurat 1, Amangkurat 2 menyerang ke Sunan Giri dan murid-muridnya. Karena terjadi konflik di Mataram waktu itu. Giri Kedaton tuh ya? Ya, sehingga akhirnya kan ya tidak selaras ya waktu itu. Ya kan? Itu sebenarnya harus kita pelajari ya. Karena saya selalu jengah begitu ya, seolah-olah Barat itu superior begitu. Padahal kan pada abad 15-16 VOC itu bawahannya Mataram. VOC bisa di Priangan itu kan gara-gara Mataram. Kalau nggak ada Mataram ya nggak bisa. Ya, ini juga diungkapkan oleh Anthony Reid ya, di beberapa karyanya. Jadi di abad 15-16 itu, jadi Malaka itu kan dia seperti Bapak bilang tadi, dia komunitas dagang yang sudah kosmopolis. Itu Anthony Reid memotret warga di situ sudah sangat padat di dunia waktu itu di periode 15. Artinya memang Asia Tenggara ini di abad 15 kan sudah superpower ya. Bahkan dibilang Anthony Reid sendiri, di kemudian tahun Portugis masuk dan menaklukkan itu, diakui sendiri Portugis itu tidak bisa menciptakan komunitas dagang yang diciptakan oleh Malaka begitu Pak. Ya, jadi itu dulu ya. Jadi saya nggak ingin nih di podcast ini kan, jadi seolah-olah menunjukkan superioritas dari bangsa penjajah begitu. Karena perlu dibangun dulu pemahaman yang penting ini gitu. Kan ini sama Fadlijo juga sedang diperbaiki nih sejarah. Jadi kita juga harus mendukung ya ke arah sana bahwa kita bukan bangsa yang lemah gitu. Tapi kita bangsa yang kuat dan harus kembali lagi menjadi seperti itu. Nah, jadi bangsa penjajah kolonial itu baru kuat kan di abad ke-19 ketika terjadi perubahan besar Renaissance.
revolusi Perancis dan seterusnya sehingga berimbas. Nah, baru itu aja kan. Dan itu juga karena Jogja kalah kan di geger Sepehi itu kan. Andaikan waktu itu Jogja menang ya masih tetap superior juga kan gitu. Dan ketika kalah juga kan lanjut lagi perang di Ponorogo gitu 20 tahun kemudian sekitaran tahun itu. Jadi artinya masih sangat kuat begitu sampai Kiai Mojo terus bertahan kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya nggak superior amat begitu ya. Dan ya itu dinamika dalam sejarah yang harus dibangun ulang sebenarnya narasinya kayak gitu. Iya, itu juga yang menginspirasi tadi ada Pangeran Diponegoro itu kan yang jadi inspirasi para founding father kita ya, para pendiri bangsa kita yang itu melahirkan cikal bakal nasionalisme. Ya. Karena memang bagaimanapun tadi terlepas dari pengaruh Barat gitu. Karena hari ini kita sudah berada realitas modern ya yang dibangun oleh tatanan Barat begitu ya Pak. Begitupun juga ilmu pengetahuan atau ya kampus-kampus hari ini juga strukturnya kita mengadopsi kurang lebih ya secara akademik itu yang berada di Barat. Nah tadi di abad 21 ada abad 20 itu kan ada muncul nasionalisme. Pesantren dia menggabungkan diri pada negara Republik Indonesia ya yang Bapak teliti di tahun saya ingin merujuk ke ini karya Bapak ya yang di tentang pesantren di NRI itu ya Pak tahun 45 itu dalam skop penelitian Wahid Hasyim ya Pak ya. Jadi bagaimana tradisi pesantren merespon itu ketika negara ini lahir begitu dan dia menggabungkan diri pada negara Republik Indonesia begitu Pak. Jadi gini, kita kalau berbicara sejarah ya jangan takut ya ini kan sejarah kita membicarakan aja bukan subversif bukan begitu ya. Ini sejarah. Jadi kita membayangkan waktu itu kan Perang Dunia Kedua dan di Indonesia dikuasainya oleh siapa? Oleh Jepang. Jepang kepentingannya apa? Mobilisasi untuk kepentingan perang. Siapa yang bisa mobilisasi masyarakat? Saya kira siapa? Kiai. Kiai kan? Paling di akar rumput ya Pak? Iya kan, Kiai kan. Awalnya kan Jepang salah, sehingga Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh ditangkap, ya kan? Penjara segala macam gitu ya. Kemudian di Tasik di Singaparna, Hajat Mustofa, ya kan, terus ada di 1-2 tempat lagi. Nah dari sana akhirnya Jepang menyimpulkan nggak begini caranya. Maka kemudian Hasyim Asy'ari dikeluarkan dan kemudian didukung. Ya kan? Didukung. Kemudian Jepang mengkonsolidasikan Jawa Madura terutama waktu itu karena mayoritas penduduk ada di Jawa Madura ya kan. Melalui kekuatan pesantren. Sehingga terjadi banyak pertemuan waktu itu. Sehingga sebenarnya ulama, santri, masyarakat melakukan konsolidasi kenapa? Melalui pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh Jepang. Karena Jepang juga melihat kondisi masyarakat itu sebenarnya bagaimana. Gitu. Kenapa begitu? Yaitu karena ulama, santri itu usianya sudah dari ratusan tahun begitu loh. Ketika di Ponorogo, tadi saya sebenarnya ingin menceritakan ketika di Ponorogo kalah, ya kan, santri-santrinya Ajengan Mojo itu kan menyebar kemana-mana, termasuk ke sini, ya, ke Sukapura kemana-mana, kemudian mendidik masyarakat segala macam, mengajarkan berbagai macam. Nah, sehingga sebenarnya pasca di Ponorogo itu terjadi konsolidasi sebenarnya, konsolidasinya di akar rumput, gitu. Jadi jangan dibayangkan ketika di Ponorogo kalah kemudian hancur, nggak, konsolidasi di mana-mana karena justru terjadi penyebaran kemana-mana. Nah, dan konsolidasi itu muncul ya sebagai kekuatan politiknya di tahun 1880-an dan munculnya
generasi Kartini, generasi Samanhudi. Jadi kita bisa melihat nih mata rantainya nggak terputus sebenarnya. Nah, 1880-an ini muncul generasi yang dibangun melalui itu, muncul Kartini ya yang populernya gitu ya, Samanhudi dan seterusnya. Nah, sehingga memunculkan satu tantangan bagi kolonialisme. Nah, sehingga akhirnya Horgrono turun ya kan, meneliti segala macam. Horgrono ini kan dia muridnya Holle ya. Nah, Holle punya pribadi yang khas ya, karena dia berinteraksi secara intensif dengan Priangan, dengan pribumi begitu ya. Nah, sehingga dia punya cara pandang yang berbeda dengan kolonial orang Belanda, orang Eropa waktu itu dalam melihat Islam. Dan itulah yang mulai merubah cara interaksi antara kolonial Belanda waktu itu dengan pribumi. Pribumi tidak lagi dianggap sebagai serigala anjing gunung gitu yang nggak bisa ditaklukkan kecuali dengan diikat lehernya gitu. Nah, tapi kemudian mulai terjadi interaksi begitu. Nah, barulah memunculkan generasi baru. Jadi generasi Islam ini sudah panjang, sedangkan generasi barunya itu baru muncul di awal abad 20. Pergerakan nasional itu ya? Ya misalkan generasi, kalau istilahnya Endang Saifuddin Ansori ya nasionalis sekuler gitu ya, kalau bahasanya Endang Saifuddin Ansori. Nah gitu, muncul generasi nasionalis sekuler itu. Nah itu baru munculnya awal abad ke-20. Nah sehingga proses menjadi Indonesia ini ya, kalau kata Endang Saifuddin Ansori kan antara nasionalis sekuler dengan nasionalis agama. Dua-duanya tetap nasionalis, menolak kolonialisme. Nah, kembali lagi ke pesantren. Jadi pesantren itulah yang kemudian bergerak. Ya, kalau dalam konteks Jawa Madura ya, misalnya, karena nanti konteks Sumatera mungkin agak beda ya. Ya, karena kerajaannya kan relatif lebih utuh ya. Beda inilah. Basis pendidikan suraunya juga agak berbeda dengan pesantren ya. Betul. Terus konteks masyarakat agak beda lah, banyak bedanya. Nah, sehingga sebenarnya pesantren itu melakukan konsolidasi di pasca Diponegoro itu dengan mendidik masyarakat dan segala macam. Dan di satu sisi Belanda juga melakukan konsolidasi karena tahun 1871 Belanda itu mengeluarkan, mau dikoreksi ya nanti tahunnya, mengeluarkan aturan bahwa setiap orang harus mendapatkan pendidikan begitu ya. Karena waktu itu ada Kementerian Pendidikan Hindia Belanda. Politik etis itu ya, bukan? Nah, nanti puncaknya politik etis. Jadi politik etis itu sebenarnya puncak. Kenapa? Karena itu hasil dari penelitiannya Hurgronje dan kawan-kawan. Jadi politik etis itu puncak. Kalau bahasa Hussein Alatas, imperialisme intelektualnya itu puncaknya di sana gitu. Nah, dari sanalah maka memunculkan kekuatan baru yang sesuai dengan keinginan Hurgronje. Jadi menciptakan kaum pribumi yang teremansipasi dari Islam, yang terbebaskan dari Islam. Nah, karena Islam dianggap sebagai kungkungan bagi kepentingan kolonial. Gitu. Nah itu disadari betul itu Pak, karena memang kerja kolonial memang begitu terjadi. Jadi karena pas terjadinya perang besar, jadi Belanda itu memiliki trauma yang cukup besar dari terjadinya perang Jawa ya, atau perang Diponegoro. Karena itu setelah dikorek-korek apa kekuatan perang besar itu, ternyata dia anggap adalah Islam begitu ya, yang menjadi giroh atau daya ledaknya gitu ya, daya semangat jihadnya. Nah, karena atas itu Islam kemudian menjadi biang keladi ya oleh pemerintah kolonial Belanda yang waktu itu sudah mulai mapan di era-era abad 19. Maka ketika proyek kolonial itu terjadi, Islam ini memang dipinggirkan, bahkan dialienasi gitu ya, dari sistem pendidikan, dari semua hal ya. Dari hasanah kesusastraan gitu dialienasi seluruhnya gitu. Karena memang memunculkan trauma yang
yang besar bagi Belanda dan itu merugikan Belanda. Nah, pesantren juga ketika hari ini tetap istiqomah ya, dia melanjutkan basis Islam di akar rumput ya begitu. Nah, ketika di era modern, di era pasca tahun 45, ini sudah berbeda ya Pak. Kita sudah mulai mengikrarkan diri sebagai negara merdeka gitu ya. Meskipun tatanan segala macamnya juga masih mempunyai keterikatan tertentu pada akar-akar kolonial begitu ya. Tidak sepenuhnya bisa langsung begitu. Yeah. Nah, bagaimana pesantren hari ini atau para santri ya, dia bertransformasi pada era modern hari ini untuk dia mengisi semangat yang dulunya sudah ditampuk oleh para pendahulunya gitu ya. Betul. Untuk mengisi Indonesia gitu atau proses menjadi Indonesianya para santri di pesantren hari ini gitu Pak. Saya ingin mencoba menjadi penyambung lidahnya Wahid Hasyim gitu ya. Kalau Soekarno kan penyambung lidahnya rakyat gitu ya. Terlalu banyak kan. Rakyat yang mana nanti gitu. Nah, jadi saya coba ingin berangkat dari gagasan Wahid Hasyim ya kan. Wahid Hasyim ini kan awal-awal ditolak oleh Hasyim Asy'ari bapaknya. Karena dianggap terlalu berlebih gitu. Jadi dia ingin mendirikan satu kelas, yang kelas itu isinya Gus gitu ya, atau aceng gitu ya, anak-anak anak kiai gitu ya. Nah, di kelas itu kemudian bukan hanya belajar Turaj, bukan hanya belajar keilmuan Islam, tapi juga belajar Barat. Gitu. Nah, awalnya ditentang, tapi setelah debat akhirnya setuju sama Asy'ari gitu ya. Nah, itu dilaksanakan tuh oleh Wahid Hasyim, dan Wahid Hasyim sendiri yang langsung megang, karena yang punya kemampuan itu ya beliau itu. Karena Wahid Hasyim ini akses ke kajian orientalisnya tinggi begitu. Sudah melek aksara Latin berarti ya waktu itu. Ya Inggris Belanda mungkin ya. Nah, waktu itu bahasanya Inggris Belanda Latin ya, aksaranya aksara Latin betul. Nah, jadi ada kajian tentang itu. Dan itu sudah dipotret oleh Wahid Hasyim bahwa ini tantangan ke depan begitu. Bahwa tantangannya adalah gempuran secara kebudayaan dari barat. Makanya kan Wahid Hasyim sebelum meninggal kan ketua NU ya, partai NU. Nah, Wahid Hasyim itu sudah mau kembali ke pesantren. Mau fokus kepada gagasan awalnya itu. Cuma ya sudah takdir, kemudian meninggal dalam kecelakaan tunggal ya, bersama Gus Dur waktu itu. Nah, sehingga gagasan Wahid Hasyim ini tuh di Jombang sendiri, di pesantren Tebu Ireng ya, waktu itu tidak ada yang melanjutkan begitu. Nah, jadi apa yang diusahakan oleh Wahid Hasyim menurut saya ini masih relevan dengan kondisi sekarang. Karena persoalan kebudayaan ini ya, inilah persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh pesantren gitu. Ya, pesantren ini kalau menurut saya ya ini institusi kebudayaan begitu, dalam makna yang luas begitu. Budaya ilmu begitu, terutama budaya ilmu begitu. Tapi bukan hanya budaya ilmu begitu. Ya, sampai ke budaya populer begitu, harusnya menciptakan begitu. Kan Sunan juga melakukan itu begitu. Ada Sunan yang memang dia spesialisnya menciptakan kesenian rakyat begitu. Nah, pesantren juga harusnya begitu. Ya, di beberapa tempat juga sudah melakukan begitu. Cuma ya kita kalah oleh misalkan oleh budaya pop sekarang begitu ya. Oleh apa ya? K-pop gitu, Noah misalkan gitu ya. Nah, harusnya kan nggak begitu gitu ya. Harusnya nggak begitu. Harusnya menciptakan gitu. Tapi kan kayaknya belum sampai ke sana pesantren begitu ya. Bukan berarti tidak ada usaha banyak, cuma belum begitu, belum. Nah, ini yang harus dimunculkan oleh pesantren hari ini, betul-betul menjadi sebuah pusat kebudayaan, gitu ya, institusi kebudayaan. Nah, kalau kita berbicara secara politik kan, tafsir politik itu kan bisa beragam sebenarnya. Karena kalau sudah berbicara kekuasaan kan,
Ya misalkan begini aja konkretnya. Zamannya Soekarno, saya ini sering sampaikan di kelas. Zamannya Soekarno, Pancasilanya Soekarno itu apa? Manipul Usdek. Di dalamnya ada Nasakom. Ganti ke Soeharto. Kata Soeharto, Pancasila Soekarno betul atau salah? Salah. Soeharto. Yang betul adalah Pancasilanya yang butir-butir Pancasila. Ya kan? Pancasilanya yang sesuai dengan Soeharto. Jadi pemuda Pancasila. Bukan. Kalau secara teoritik dalam konsepsi negara integralistik begitu ya. Nah, setelah reformasi, Pancasilanya Soeharto betul atau salah? Disalahkan lagi sama reformasi. Ya, oh salah. Pancasilanya Soeharto itu begini-begini salahnya. Setelah reformasi, sekarang ada nggak post reformasi? Ya kan? Nah, jadi kalau berbicara kekuasaan, ya realitasnya begitu. Gitu. Jadi tinggal bagaimana kemudian memproduksi pengetahuan yang pengetahuan itu bisa menjadi basis bagi kekuasaan untuk betul-betul berfungsi. Kan fungsi kekuasaan itu sebenarnya siasah pengaturan, begitu loh. Bukan semata-mata menguasai dan segala macam. Gitu. Ya ini juga pemirsa podcast Condong TV, Bapak Randi Muhariman ini seorang pengajar ilmu politik. Betul. Jadi fokus kajian beliau adalah ilmu dan kuasa begitu. Betul. Ya Pak. Jadi keterkaitan antara ilmu dan kuasa, dan ini sangat relevan untuk kita jadikan teori atau daya analisis untuk meneliti atau menganalisis pesantren begitu ya. Betul. Bagaimana ilmu yang otoritasnya ini adalah ajengan ya atau kiai dengan kuasa. Jadi dan masa di pesantren ya. Betul. Karena ini berbeda ya di pesantren. Meskipun hierarkinya itu sangat berjenjang dan mungkin patriarkik atau feodalistik, tapi di pesantren itu punya keunikan tersendiri. Jadi tidak murni atau tidak sepenuhnya feodal begitu ya. Karena ada otoritas ilmu di situ yang menangani semua gitu ya. Nah, kalau Bapak melihat gitu ketika ilmu dan kuasa ini berdampingan di pesantren, itu idealnya bagaimana Pak? Ketika ini seharusnya bisa beriringan gitu untuk sebuah tatanan atau lembaga pesantren itu bisa tetap berjalan gitu ya. Ya. Sesuai dengan konteks zaman gitu. Baik. Saya kira pesantren itu dia tetap harus menjadi institusi kebudayaan. Kayak kampus juga ini sebenarnya institusi kebudayaan sesuai undang-undang perguruan tinggi gitu ya. Nah, saya belum mencermati juga undang-undang pesantren ya. Apakah penyebutan itu secara implisit ya. Tapi kalau dalam berbagai kajian gitu ya, misalkan dalam sejarah, kemudian dalam kajian Jamak Sari Dovir misalkan gitu ya, yang terkenal itu. Ya pesantren itu jadi lembaga kebudayaan dalam arti yang luas, dan itu masih sangat relevan dan akan terus relevan. Karena sebuah bangsa, sebuah negara itu akan kuat kalau kebudayaannya kuat. Dan kebudayaan yang kuat itu terutama budaya ilmunya. Nah, budaya ilmu yang kuat itu di mana dibangunnya? Ya di pesantren, di kampus, dan terutama di pesantren. Kenapa? Karena pesantren ini satu, dia secara tradisi, secara peradaban sangat jelas, begitu, sangat kuat keislaman. Kemudian dari sejarah juga sangat kuat, sehingga perannya sangat besar sebenarnya. Nah, jadi ini dulu yang ingin dipetakan, bahwa posisi pesantren itu sangat strategis. Posisi ajengan, ya, santri, ya posisinya sestrategis itu, gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, dalam kaitannya dengan kondisi aktual hari ini, ya, saya juga ada teman ya di salah satu, ya dia santri Kalong lah gitu, ya, santri Kalong. Ini kasus ya, tapi kasus ini mencerminkan kondisi pesantren. Saya nggak bilang pesantrennya lah, tapi ya di Tasik lah. Oh jangan-jangan condong gitu. Ya bukan condong, bisa dipastikan bukan condong gitu. Nah, dia sampai bilang gini ke ibunya, Bu, udah jangan ngaji lagi di sana. Ngapain katanya, cuma bicara politik aja. Nah, gitu. Jadi akhirnya kewibawaan ajengan dan pesantren itu menjadi hancur.
Dan itu akhirnya menghancurkan tradisi budaya ilmu yang ada di masyarakat. Padahal fungsi utama pesantren di sana. Nah, gitu. Kenapa? Karena apa? Karena ajengannya gitu ya, yang harusnya jadi ajengan kemudian terlalu jauh masuk ke politik praktis. Ya, tapi ini Pak ada ya dalam catatan sejarah kita sejak Islam awal bahkan. Jadi ada suatu periode di mana ulama gitu ya, katakanlah ulama ini memang di pesantren ya, dan umaro itu bersatu. Jadi pasca sepeninggalan Nabi itu ya, karena dulu emang sangat organik ya, pemimpin itu ya Nabi yang seperti yang dibilang Bapak. Karena Nabi itu insan kamil, jadi totalitas seutuhnya ada di situ. Pasca Nabi ada khalifah itu ya. Itu pun banyak sekali intrik-intrik segala macam ya, bahkan ada khalifah yang sampai dibunuh ya. Pasca itu ada ada sultan. Era kesultanan banyak ya, ada periode-periode kesultanan Islam, terutama yang paling besar Kesultanan Utsmani ya di Turki. Nah, di dalam catatan sejarah Nusantara sejak Islam masuk itu ada kalau beberapa sejarawan bilang di Demak ya Pak, sebagai kerajaan pertama Islam. Nah, para wali ini berperan sebagai konsultan atau penasehat ya. Jadi ada terminologi ulama dan umaro itu bersatu. Jadi sultan itu yang ngurus domestik atau lahiriah, dan ulama itu mengurus batin ya, ngurus urusan agama. Jadi ini bisa beriring terus dalam catatan sejarah kerajaan di Indonesia, di Nusantara itu polanya begitu. Begitupun di era Mataram Islam ya, ada para wali, ada Sunan Kalijaga di situ sebagai penasihat raja begitu. Nah, kalau konteks hari ini dalam sistem yang berbeda ya, karena sekarang kita udah negara modern, ada trias politika itu ya. Bapak melihatnya gimana ketika apakah term ulama dan umaro ini bisa sinkron gitu ya untuk mengurus masyarakat atau masyarakat yang lebih besar ya, masyarakat madani atau civil society, itu bisa terjadi nggak Pak kira-kira? Kalau menurut saya prinsipnya sama ya. Kenapa sama? Karena pada dasarnya mau negaranya kayak gimana pun manusia itu tidak berubah. Manusia itu tetap ya dia punya batin dan punya lahir gitu ya. Nah, itu dalam gagasan Imam Al-Ghazali yang tadi ya disebutkan Nabi Muhammad itu insan kamil semuanya kan. Dia batin ya lahir untuk kelompok khusus, untuk kelompok umum. Nah, kemudian realitas dalam masyarakat kan berubah gitu. Generasi terbaik, kemudian 3 generasi terbaik setelah Nabi, setelah itu kan Muawiyah juga jadi raja. Muawiyah jadi raja juga itu satu ijtihad. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan Muawiyah. Muawiyah itu sahabat Nabi yang terpuji dan dipercaya oleh Nabi. Sahabat Muawiyah itu menjadi raja kenapa? Ya untuk kepentingan umat Islam itu sendiri. Karena melihat bahwa masyarakat Islam sudah berubah. Kalau saya tidak jadi raja, ya pecah begitu. Nah, itu yang kemudian realitas yang dihadapi begitu. Ya meskipun idealnya kan ya 3 generasi itu ya kan. Atau masa Khulafaur Rasyidin ideal. Tapi kan Islam panduan hidup begitu ya. Nah, sehingga akhirnya kesini kan para ulama juga mensahkan kerajaan begitu ya. Bahwa kerajaan ini ya tetap sah. Kenapa? Karena ulama menjadi penasehat. Gitu. Jadi ulama menjadi pengurus urusan batin. Gitu. Nah, jadi dalam konteks sekarang artinya ini jadi tantangan bagi pesantren. Pesantren bisa tidak memainkan peran sebagai siasah. Nah, tapi kan kompleks, bukan hanya penasihat begitu. Maknanya nggak begitu. Maknanya misalkan begini, Prabowo pengen bangun pertanian. Gimana nih pertanian biar bisa maju? Kan begitu kan? Oke, Prabowo bikin aturan segala macam. Tapi rakyatnya mau nggak nanam? Coba datang ke Kabupaten Tasik, di desa-desa
pemudanya pengen nggak nanam. Saya bicara gini karena saya ke lapangan begitu ya. Betul. Bertemu dengan masyarakat. Pemuda itu udah nggak mau nanam. Kenapa? Gengsi atuh abi lulusan SMA membelokan gitu. Itu kan masalah batin. Nah, itu kan masalah batin. Nah, ini kenapa bisa begini? Berarti kan ada yang salah dalam pendidikan, ada yang salah dalam pemikiran awam gitu kan. Nah, ini yang harus meluruskannya siapa? Ya ajengan. Ajengan ngedidik ke santrinya, santri ngedidik ke masyarakat nanti di pengajian segala macam. Ajengan punya pesantren, pesantrennya bikin madrasah, bikin apa? Itu harus masuk. Gitu ya. Atau dalam forum pimpinan daerah ya kan. Harusnya pesantren bikin muatan lokal misalkan. Gini. Nah, itu yang dimaksud dengan siasah khusus dalam konteks sekarang. Bagaimana dalam konteks sekarang itu tuh harus mewujud menjadi sebuah kebijakan publik. Begitu. Harus real begitu loh. Kan negara nih sistemnya modern negara dan negara itu berinteraksi dengan masyarakatnya melalui istilah sekarang kebijakan publik. Ya kan? Nah, berarti siasah ulama, siasah santri, pesantren itu harus masuk ke kebijakan publik itu. Harus terlibat dalam percakapan itu ya. Betul. Dan harus benar-benar substansinya dari mulai agenda settingnya itu masuk. Ya, misalkan tadi persoalan yang tadi saya contohnya yang pertanian. Ya, kan pemerintah mah paling bisa ngasih insentif segala macam. Tapi kalau jiwa anak mudanya nggak mau, ya gimana lagi? Susah. Dan itu persoalan batin. Nah, itu yang dimaksud. Visi bahwa menanam itu ibadah. Petani itu kan orang paling ikhlas katanya. Kenapa? Karena nyecebkeun nya kumaha Allah gitu pada jantan moal kan bisa terjadi berbagai kemungkinan. Nah, gitu. Misalkan begitu. Nah, itu masalah batin. Nah, itu yang harus dibangun begitu. Itu tantangan bagi pesantren gitu dalam hal contohnya begitu. Contohnya begitu. Dan ada banyak saya kira lapangan yang harus dihadapi begitu. Nah, itu contohnya. Jadi masih relevan dan sangat relevan. Tinggal bagaimana kemudian memahami sistem modern sekarang ini itu seperti apa, tahapannya bagaimana, masuknya di mana, yang diproduksinya harus seperti apa, gitu. Yang menulis kitab atau nulis kitab naon gitu nya mun aya nama gitu. Misalkan remaja suka tawuran misalkannya atau bikin fikih remaja gitu. Ada nggak sekarang fikih remaja? Nah, gitu kan. Kalau di beberapa kajian itu ya, karena sekarang muncul jihad pemikiran gitu ya. Betul. Beberapa kiai mungkin ada beberapa yang nulis gitu ya, kayak Kiai Husain Muhammad tuh ya Dewi. Ya. Karena kita digempur oleh ideologi feminisme gitu ya. Betul. Islam di pesantren kayak Husain Muhammad bisa tuh bikin buku fikih muslimah gitu ya. Betul. Bagaimana para muslim hari ini merespons isu-isu feminisme seperti itu ya, mungkin di wilayah praktis sebenarnya bisa dilakukan oleh para kiai hari ini mungkin. Nah, makanya kan siasah yang batin itu kan ada dua ya. Siasah batin khusus itu ulama nulis, tapi kan ada di bawahnya siasah batin umum. Misalkan nulis fikih muslimah. Bagaimana fikih muslimah ini menyebar ke masyarakat oleh juru nasihatnya. Ya, jadi penyebaran common sense-nya gitu ya, normalitasnya itu oleh itu. Nah, jadi pesantren harus berperan di sana. Kan pesantren ada ajengannya, ada ulamanya, ada santrinya. Nah, santrinya bagaimana disiasah batin yang umum begitu. Beberapa pesantren juga sekarang muncul sekarang ada isu lingkungan yang jadi isu global ya Pak ya. Ada pesantren ekologi ya sekarang. Ada muncul fikih lingkungan. Artinya ketika isu-isu itu terus bergulir, kemarin juga sempat ramai itu ya ada. Tadi PBNU Raja Ampat gitu. Ya ada terus kan ada muncul Wahabi lingkungan ya. Ada yang merespon lagi
Sunni tambang gitu. Ya. Sebenarnya gagar-gagar itu bisa diredam oleh pesantren-pesantren ya, terutama oleh kiai-kiai untuk bagaimana ini terlibat ya, karena tadi di kebijakan publik, warga negara berinteraksi dengan negara sendiri itu ya harusnya bisa begitu ya. Terutama ya mungkin sekarang karena nggak bisa langsung ya para kiai karena sudah mempunyai kan sistemnya beda kan dengan kerajaan. Mungkin ya lewat media gitu ya, media pesantrennya gitu, bisa dipublikasi gitu ya Pak ya. Ya inilah yang harus, jadi ini kan masalah keterampilan saja sebenarnya, memahami sistem, memahami apa. Ya, misalkan saya di ilmu politik berbicara juga tentang administrasi publik kan gitu ya. Nah, mungkin banyak juga di kalangan pesantren yang belum paham nih sebenarnya dengan administrasi publik kenegaraan itu seperti apa, sehingga menjadi kebijakan publik gitu. Mungkin kadang pokoknya begini gitu ya, kadang kan gitu. Pokoknya sur ajengan kedaki gitu. Cukup. Nah, itu kan harusnya diterjemahkan sama santrinya gitu. Oh, kata ajengan begini, berarti kita harus bikin gini kan gitu. Nah, berarti ya harus sinkron kerjaan ajengan sama kerjaan santri gitu. Jadi yang kerja itu ya ajengannya, kemudian santrinya juga. Nah, ini tantangan ke depan yang harus dibangun begitu. Ya saya kadang miris ya, misalkan gini, contoh nih di satu desa kan biasa ada pengajian habis maghrib gitu, habis asar di masjidnya itu ustadznya udah sepuh, sampai ustadznya itu bilang gini, nya hawatos ya tes pami abitos ta ayatnya duka sanu ngalanjutkan. Nah itu kan artinya gimana begitu. Pesantren banyak tapi sampai ustadz atau sepuh itu sampai khawatir gitu bahwa dia tidak ada yang melanjutkan gitu. Misalnya yang dicondong nih, mau nggak pengabdian 1 tahunnya ke pelosok gitu ya. Pengorbanan, ya, realitasnya kan begitu. Nah sebenarnya kan dari pemerintah Prabowo sendiri sekarang kan mendukung ya hal itu. Jadi bahkan ke sarjana juga kan, ya udah sarjana kalau mau didukung ini boleh, tapi harus ke desa kan gitu. Nah ya santri juga bisa jadi nanti begitu, karena itu kebutuhan. Karena begini, bahayanya begini, ketika generasi mudanya nanti tidak terkondisikan oleh pemahaman Islam dari sejak awal, ya nggak ada yang mengikat nih informasi awalnya nih. Ketika dia kecil tidak ada ingatan kecilnya. Nah, ketika dari kecil tidak berinteraksi dengan Islam segala macam, ketika sudah besar, kalau yang punya ikatan dengan Islam kan dia tahu kemana kembali. Iya, betul. Ya kan, dia tahu kemana kembali. Dina caliwerana oke kan gitu. Apal nu benerna teh nu kumaha. Tapi kalau dari sejak kecilnya, remajanya tidak berinteraksi dengan Islam, tidak ada pengalaman seperti itu, dia bingung kemana kembali. Begitu. Nah, dan itu bahaya kalau dibiarkan. Dan ini tidak tidak populis begitu, karena ini di bawah begitu. Ya kalau para wali itu dulu suka memiliki metafor terkait penyebaran Islam yang dikerjakannya itu seperti menanam pohon, dari analoginya mungkin ya. Jadi banyak juga sih lukisan-lukisan gitu ya, karya-karya seni lukis, seni rupa yang menggambarkan persebaran Islam di Nusantara itu. Sosok ajengan atau para wali ya, dia membawa benih pohon untuk dia tanam. Jadi ibarat manusia itu ya seperti pohon. Jadi akarnya kuat menghujam ke bumi, dangkalnya, tanggainya utuh gitu ya. Terus buahnya surat Ibrahim ya. Itu di terminologi sufisme juga Ibnu Arabi ya, ada Sajaratul Kaun tuh ya. Jadi rindang daunnya dan buahnya bisa diserap oleh semua manusia gitu ya. Ini mungkin percakapan kita akhiri Pak ya. Sangat menarik sekali Pak. Mungkin kapan-kapan saya akan berkunjung lagi ke sini ya Pak. Terakhir mungkin ada ini Pak, closing statement untuk harapan-harapan Bapak untuk pesantren atau santri hari ini gitu ya. Untuk dia setelah bertransformasi di
era tradisionalnya menuju era modern negara Indonesia. Bagaimana harapan Bapak untuk para santri ini bisa movement gitu ya, untuk dia hadir untuk menjadi Indonesia gitu ya. Jadi gini, saya jadi teringat gagasannya Abdul Rahman Wahid ya, Gus Dur. Islam transformatif atau kalau dalam ilmu sosial disebut ilmu sosial transformatif. Jadi ilmu itu bukan hanya taktis ya, dihafal gitu ya, bukan hanya disintesiskan, tapi dia harus direlevankan, ditransformasikan. Jadi ilmu itu harus menjadi relevan bagi persoalan yang dihadapi di sana. Nah, jadi bagaimana saat ini kita harus memahami relevansi itu. Tadi saya sudah mencontohkan misalkan ya di desa pertanian bagaimana kan gitu ya. Ini kan persoalan yang harus dihadapi dan ini relevan. Harus masuk ke sana. Dan ada banyak beragam persoalan begitu. Itu kalau berbicara persoalan. Belum lagi kalau kita berbicara cita-cita. Kan kebijakan publik itu dia berangkatnya dari dua, dari persoalan dan kemudian dari cita-cita. Nah, jadi pesantren dalam kondisi saat ini di negara Indonesia begitu ya, di bawah kepemimpinan Prabowo, ya harus melihat aspek-aspek yang relevan. Ya, misalkan masalah ketahanan, ya, Prabowo kan sering bilang pertahanan. Ya, kalau misalkan kita digempur misalkan kata Prabowo kan gitu ya, ya kalau masyarakatnya nggak kuat, nggak ini, gimana kalau kita nanti berperang nggak solid, kan jadi pengkhianat semua. Nah, yang mengkondisikan masyarakat agar tidak jadi berkhianat ini kan harus aspek batin. Gitu. Nah, jadi intinya bagaimana pesantren ini bisa menghadirkan satu Islam yang transformatif, satu Islam yang saya tidak mengatakan Islam liberal begitu, Islam apa enggak, tapi Islam transformatif. Artinya Islam yang memproduksi pengetahuan berdasarkan gagasan Islam untuk merelevankan dengan persoalan yang sekarang dihadapi. Sehingga persoalan-persoalan itu terselesaikan dan kita mencapai satu cita-cita yang sebagaimana dimisikan oleh Nabi kita. Ya, betul Pak, karena emang Islam itu diturunkan untuk itu Pak ya, untuk ke bumi itu untuk menjawab persoalan. Betul. Karena di Al-Quran juga Islam ini agama terakhir dan akan terus relevan. Betul. Sampai akhir zaman. Tinggal bagaimana kita sebagai warga Muslim mencercap itu dan mengkontekstualkan ya dengan persoalan-persoalan zaman. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.